Halo teman-teman pecinta film, pada video ini saya akan mengulas alur cerita film yang berjudul Army of Thieves. Film ini dirilis pada tahun 2012 dan mengisahkan tentang sekelompok orang yang melakukan pencurian besar-besaran dengan mengandalkan keahliannya masing-masing. Pencurian yang mereka lakukan bukanlah pencurian biasa. Mereka berusaha untuk membobol 3 dari 4 brankas legendaris yang dipercaya tidak dapat dibobol oleh siapapun. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan seorang pria yang menjelaskan tentang siapa itu Hans Wagner dan mengapa ia begitu digemari oleh banyak orang. Hans Wagner adalah seorang perancang terkenal yang menciptakan 3 brankas ajaib yang ia yakini takkan ada orang yang bisa membukanya. Itulah yang Hans Wagner lakukan selama hidupnya. Saat ini, brankas-brankasnya tidak pernah terbuka sama sekali. Penjelasan ini disampaikan oleh seorang YouTuber bernama Sebastian. Ia sangat senang membagikan videonya kepada orang-orang. Sebastian adalah seorang karyawan bank. Ia mulai merasa tidak menyukai pekerjaannya saat ia melayani nasabah yang cerewet dan galak. Suatu hari, setelah Sebastian pulang dari kantornya, tiba-tiba ia menerima sebuah komentar di video yang diunggah di YouTube. Komentar tersebut berisi undangan dari seseorang yang menggunakan nama Anonymous untuk menguji kemampuan Sebastian dalam membuka brankas. Hal ini menarik minat Sebastian, sehingga ia menghubungi Anonymous tersebut dan mendapatkan alamat untuk dikunjunginya. Pada malam harinya, Sebastian mengikuti petunjuk alamat yang sudah diberikan Anonymous tersebut, dan ia tiba di sebuah gedung. Di sana, Sebastian berhadapan dengan seorang pria berbadan besar yang menjaga pintu. Sebastian kemudian mengucapkan kata-kata tertentu yang membuatnya ia dipersilakan untuk memasuki gedung tersebut. Setibanya di dalam, Sebastian terkejut melihat banyak orang yang sedang berusaha membuka brankas. Di tengah kerumunan orang tersebut, ia merasa sangat gugup. Tiba-tiba, Sebastian didorong untuk ikut dalam kompetisi tersebut karena ia tidak bisa berkutik. Akhirnya, dengan terpaksa, Sebastian ikut dalam kompetisi itu. Panitia lalu mengumumkan bahwa hanya 4 orang yang akan lolos ke babak berikutnya. Oleh karena itu, 4 orang yang berhasil membuka brankas dengan cepat akan melaju ke babak berikutnya. Saat perlombaan dimulai, orang-orang langsung memusatkan perhatian mereka pada brankas dan mendengarkan dengan seksama setiap suara mesin brankas yang bisa menjadi petunjuk baginya untuk membukanya. Sementara itu, Sebastian melakukan hal yang sama, namun ia sedikit lebih tenang. 3 orang profesional berhasil membuka brankas itu dengan cepat, dan yang terakhir adalah Sebastian. Semua penonton berteriak dan memberikan dukungan pada Sebastian karena ia berhasil menjadi salah satu dari 4 orang tercepat. Sebastian berhak lolos ke babak berikutnya. Sekarang hanya tinggal 4 orang yang tersisa dan hanya 2 orang yang akan masuk ke babak grand final. Saat perlombaan yang kedua dimulai, Sebastian menunjukkan wajah yang serius. Ia berhasil menjadi orang kedua yang membuka brankas dengan cepat, sehingga ia berhak masuk ke babak final. Sebastian sangat senang dan tidak menyangka akan mencapai tahap ini. Di babak final, waktu yang tersisa sangat sedikit. Brankas yang harus mereka buka memiliki kode yang sangat rumit. Saat lawannya serius dan berusaha membuka brankasnya, Sebastian justru tetap tenang dan mengajaknya berbicara. Ia mengatakan bahwa waktu mereka tinggal kurang dari 1 menit. Saat waktu semakin menipis, Sebastian mulai mendengar dentuman dari brankas tersebut. Dengan penuh keyakinan, ia memutar kode-kode di brankas dan akhirnya berhasil membukanya.
Dan akhirnya Sebastian keluar sebagai juara. Melihat orang baru menjadi juara dalam kompetisi tersebut, membuat lawan Sebastian marah. Untungnya, penjaga segera mengamankannya. Setelah itu, Sebastian bertemu dengan seorang wanita bernama Gwendoline. Sebastian belum tahu siapa itu Gwendoline. Setelah berhasil memenangkan kompetisi tersebut, Sebastian pulang dan menikmati hadiahnya. Namun, pada keesokan harinya, Sebastian harus kembali pergi bekerja. Sebelum berangkat kerja, ia mempunyai kebiasaan khusus, yaitu memesan kopi dengan membawa tumblernya sendiri. Namun, ketika hendak berbalik arah, tiba-tiba ia kaget dengan kehadiran Gwendoline. Kemudian, Gwendoline mengajak Sebastian untuk duduk dan menjelaskan bahwa ia adalah seorang pencuri handal berskala internasional. Ia berhasil mencuri jam tangan, mencuri mobil, dan merampok bank saat usianya 17 tahun. Dan Gwendoline juga telah berhasil mengambil jam tangan di kafe tersebut. Lalu, Gwendoline menjelaskan alasan mengapa ia mendekati Sebastian, yaitu untuk merampas brankas legendaris milik Hans Wagner. Mendengar hal itu, Sebastian sangat terkejut. Ia bukanlah seorang kriminal yang berani untuk merampok. Namun, Gwendoline menjelaskan bahwa hanya dialah yang bisa membuka brankas Hans Wagner. Awalnya, Sebastian ragu jika seseorang mengajaknya untuk merampok. Namun, karena rasa penasarannya yang sangat besar, Sebastian memutuskan untuk ikut bersamanya. Dan pertemuan mereka berakhir ketika Gwendoline berjanji akan menjemputnya pada keesokan harinya. Pada malam harinya, saat ia sedang menonton berita di TV tentang wabah zombie yang sedang melanda. Tanpa disadari, Sebastian tertidur dan tiba-tiba ia bermimpi dikejar oleh para zombie. Untungnya, Sebastian langsung terbangun dan akhirnya bisa tidur lagi hingga pagi. Pada pagi harinya, Gwendoline memberikan alamat kepada Sebastian. Sebastian pun segera berangkat, hingga akhirnya ia tiba di depan pintu. Sebastian lalu mengetuk pintu dan kemudian Gwendoline muncul dan membuat Sebastian cukup terpukau. Setelah ia dipersilahkan masuk, Gwendoline mulai memperkenalkan teman-temannya yang akan menjadi mitra Sebastian dalam aksi pencuriannya. Ia adalah Corina, ia seorang peretas yang sangat handal. Corina pernah meretas salah satu studio film terbesar. Saat ia masih kecil, Corina ingin sekali menyenangkan adiknya yang ingin sekali menonton film. Padahal saat itu film tersebut belum dirilis. Akhirnya, Corina meretas studio film tersebut dan menyalin kopian filmnya untuk mereka tonton bersama adiknya. Kemudian ada Roll. Dan yang terakhir adalah Brad Catch, seorang pria yang menyebut dirinya adalah seorang pemimpin perampok skala internasional. Ia merupakan perampok kejam dan tak kenal ampun demi mencapai tujuannya. Lalu, Gwendoline mempersilahkan Sebastian untuk berbaur dengan mereka. Awalnya, Sebastian merasa tegang dan malu. Ia tidak menyangka bisa berada di antara para pencuri kelas internasional. Pada sore harinya, mereka mulai menjelaskan tentang 3 brankas yang akan mereka curi. Brankas yang akan mereka curi ada di berbagai negara. Brankas pertama berada di Prancis, tepatnya di Paris. Brankas kedua berada di Republik Ceko di kota Praha. Dan yang terakhir berada di Swiss. Corina kemudian membagi tugas sesuai tingkat kesulitan yang akan mereka hadapi. Brankas yang paling mudah adalah di Paris. Diperkirakan hanya berisi 40 juta dolar. Sementara itu, brankas yang paling sulit terletak di Swiss yang berisi kisaran 100 juta dolar. Brad Catch dan Rob
siap untuk melakukan aksi mereka dalam mencuri brankas tersebut. Semua brankas ciptaan Hans Wagner dimiliki oleh seorang miliarder bernama Blair Tanaka. Ia terkenal sangat kejam. Oleh karena itu, mereka harus memastikan agar tidak tertangkap oleh penjaga brankas tersebut. Setelah perencanaan yang matang, Gwendoline kemudian langsung memutuskan untuk pergi ke brankas yang pertama, yaitu di Paris. Sebastian terkejut saat ia baru saja bergabung dengan mereka dan sekarang harus segera bertindak. Meskipun merasa gugup dan takut, Sebastian berusaha menenangkan dirinya terlebih dahulu. Setelah tiba di lokasi, Sebastian langsung masuk ke dalam bank terlebih dahulu dan pergi ke toilet. Selanjutnya, Gwendoline membuka rekening baru untuk mendapatkan akses ke ruang penyimpanan. Setelah itu, Corina memasuki bank untuk mengalihkan perhatian petugas sehingga Gwendoline bisa menjemput Sebastian di toilet. Setelah itu, mereka pergi ke tempat brankas tersebut. Saat Sebastian melihat brankas pertama milik Hans Wagner, ia sangat terpukau. Ia menyentuh brankas tersebut dan menceritakan kronologi serta alasan mengapa Hans Wagner menciptakan brankas ini. Sebastian memulai meregangkan kedua tangannya dan memutar musik klasik yang sering didengar oleh Hans Wagner. Dengan sangat dan penuh konsentrasi, Sebastian memperhatikan setiap pergerakan mesin brankas tersebut. Setelah cukup lama mengamati pergerakan mesin itu, akhirnya ia berhasil membukanya. Sebastian sangat senang. Ia tidak menyangka bisa membuka brankas itu, dan ia langsung masuk ke dalam brankas dan mengambil semua uang yang ada di sana. Setelah semuanya selesai, kini pengalihan akan dilakukan oleh Birdcage. Saat Birdcage sedang berbincang dengan Tyler, Sebastian dan Gwendoline harus bergerak cepat dan keluar dari bank tersebut dan masuk ke dalam mobil. Dan rencana mereka pun akhirnya berhasil. Di aksi pertamanya, Sebastian terlihat sangat senang. Aksi pencuri kelas internasional ini sangat cepat menarik perhatian Interpol. Mereka segera melakukan investigasi dan menargetkan dua orang pencuri tersebut, yaitu Gwendoline dan Birdcage. Keduanya menggunakan nama samaran karena nama asli Birdcage adalah Alexis. Setelah aksi pertama mereka berhasil, pemimpin Interpol yakin bahwa mereka memiliki dua peluang tersisa untuk menangkap mereka. Dan ia yakin sekali bahwa mereka akan tertangkap oleh tangannya sendiri. Ia segera menjadwalkan keberangkatan anggotanya ke lokasi kedua para pencuri itu, yaitu Praha. Scene beralih ke base camp para pencuri, di mana setelah keberhasilan mereka yang luar biasa, mereka mengadakan pesta besar. Semua anggota merasa bahagia atas kemenangan besar tersebut. Namun, Sebastian masih terpesona oleh Gwendoline. Ia melihat Gwendoline sedang menari sendirian di tengah ruangan. Corina yang menyadari hal itu, ia juga memberitahu bahwa ia juga sangat menyukai Gwendoline sejak mereka bekerja sama. Namun, tidak ada yang tahu tentang kehidupan asli Gwendoline. Mendengar hal itu, Sebastian semakin penasaran kepada Gwendoline. Akhirnya, saat teman-temannya sedang menikmati pesta, Sebastian justru mendekati kamar Gwendoline. Ia bertanya, apakah Gwendoline baik-baik saja? Gwendoline kemudian mempersilahkan Sebastian untuk masuk ke dalam, dan mereka mulai berbincang-bincang. Sebastian ingin tahu mengapa Gwendoline melakukan hal ini. Dan Gwendoline menjawab bahwa ia adalah anak dari salah satu keluarga kaya yang membuat orang lain merugi. Karena itu, Gwendoline merasa muak dan memutuskan untuk pergi dari rumah saat usia 17 tahun. Kemudian, Gwendoline menceritakan tentang pertemuannya dengan Birdcage ketika berusia 20 tahun. Lalu Gwendoline juga mempersilahkan Sebastian untuk mendekat. Sebastian mengungkapkan keinginannya untuk pergi ke Nevada, tempat di mana wabah zombie terpusat. Gwendoline juga sangat ingin pergi ke sana
karena ia ingin mencari keberadaan berangkas terakhir milik Hans Wagner yang dikabarkan berada di sana. Berangkas tersebut bernama Gotthard Tamaring. Gwendolyn tak dapat membayangkan jika ia berhasil menemukan berangkas tersebut. Pada keesokan harinya, mereka langsung bergerak menuju ke Praha. Roll mengantarkan mereka tepat di depan bank yang menjadi target. Di sana, Interpol sudah siap mengintai Gwendolyn dan Brodkach dari kejauhan. Mereka juga telah menyiapkan beberapa anggota tim yang siap menembak jika Gwendolyn dan Brodkach terlihat. Sebelum mereka melakukan aksinya, Gwendolyn membagikan tugas-tugasnya terlebih dahulu. Sebastian diminta menjadi manajer. Sebastian tidak perlu khawatir tentang identitasnya karena Corina berhasil meretas sistem keamanan mereka. Setelah semuanya siap, Sebastian meminta waktu sejenak untuk menyiapkan dirinya. Brodkach memberikan dukungan kepada Sebastian dan memperkirakan tingkat keberhasilannya hanya sebesar 10% saja. Setelah semuanya siap, mereka kemudian bergerak. Sebastian melewati proses pemeriksaan terlebih dahulu. Setelah semuanya berjalan lancar, Corina lalu langsung menuntun Sebastian ke tempat berangkas target mereka. Karena membutuhkan 2 orang, Corina kemudian memutuskan koneksi antara dirinya dan Sebastian terlebih dahulu untuk mengurusi Gwendolyn. Setelah semuanya siap, keduanya bergerak sesuai arahan. Sebastian kemudian bertemu dengan Gwendolyn di sebuah lift. Rupanya 2 orang penjaga telah siap menahan mereka berdua. Untungnya, Gwendolyn dengan cepat bereaksi dan melumpuhkan kedua penjaga tersebut dengan tangannya sendiri. Meskipun Gwendolyn membawa pistol, ia enggan untuk menembaknya. Sebastian menyaksikan itu dan berusaha membantunya, tetapi ia ketakutan. Gwendolyn akhirnya berhasil melumpuhkan kedua penjaga tersebut. Setelah semuanya berjalan lancar, tiba saatnya mereka berada di hadapan berangkas kedua. Berangkas tersebut lebih besar dan lebih sulit, tentunya memiliki uang yang sangat besar. Sekarang giliran Sebastian untuk beraksi. Dia diminta untuk fokus dan seperti biasa, Sebastian melakukan ritualnya terlebih dahulu. Setelah tangannya terasa panas, Sebastian mulai menyentuh berangkas tersebut. Sebastian kemudian berusaha menjaga konsentrasinya agar dapat membuka kunci berangkas tersebut. Namun, tak berapa lama setelah ia menyentuh putaran kunci berangkas, tiba-tiba putaran kunci itu terperosok ke dalam berangkas. Mereka pun menunggu dengan penuh harap agar sistem dapat mengeluarkan kembali putaran kunci tersebut. Setelah menanti cukup lama, akhirnya putaran kunci itu berhasil keluar. Sebastian dengan tegas menyampaikan bahwa inilah kesempatan terakhir bagi mereka. Jika Sebastian tidak berhasil, berangkas ini akan terkunci selamanya. Sebastian mulai serius dengan perlahan ia mendengarkan pergerakan sistem. Waktu terus berlanjut tanpa mendengar kabar keberhasilan dari rekannya. Brodkach memutuskan untuk berimprovisasi. Dia memakai topeng dan langsung masuk ke dalam bank untuk mengacaukan situasi. Interpol yang menyadari hal ini segera bergerak cepat. Sayangnya, mereka salah mengidentifikasi bank yang mengakibatkan mereka harus mencari keberadaan bank yang menjadi tempat penyimpanan berangkas tersebut. Setelah cukup lama beraksi, akhirnya Sebastian berhasil membuka berangkas yang kedua milik Hans Wagner. Gwendolyn lalu langsung mengambil uang yang ada di dalamnya. Sementara itu, Brodkach berhasil membuat kekacauan di dalam bank. Interpol berusaha secepat mungkin untuk tiba di dalam bank tersebut, tetapi mereka terlambat. Brodkach kemudian berlari menuju ke arah mobil, sementara Gwendolyn dan Sebastian harus berlari karena mobil perlahan mulai bergerak. Roll tidak bisa menghentikan mobil itu karena pasti akan dikejar oleh Interpol.
Sebastian dan Gwendolyn berhasil melemparkan tas yang berisi uang dan Gwendolyn berhasil masuk ke dalam mobil. Tetapi saat Sebastian sampai di mobil, Birdcage tiba-tiba melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dia dengan sengaja menjatuhkan Sebastian dan meninggalkannya. Melihat rekan-rekannya meninggalkannya begitu saja, Sebastian terpaksa melakukan improvisasi. Di tengah-tengah pengejaran Interpol, ia berlari masuk ke dalam sebuah gang dan menemukan sebuah sepeda. Dengan cepat, Sebastian melanjutkan pelariannya dengan sepeda tersebut untuk menghindari kejaran Interpol. Sementara itu, di dalam mobil, Gwendolyn merasa kecewa. Ia bertanya mengapa Birdcage bisa melakukan hal itu pada Sebastian. Birdcage menjawab bahwa itu adalah keputusan mereka. Sebastian akan dikeluarkan setelah berhasil membuka 2 brankas. Namun Gwendolyn menolak untuk mempercayainya. Ia mengatakan bahwa mereka memperlakukan Sebastian seolah-olah seperti hewan ternak. Perselisihan di antara mereka semakin memanas. Tanpa diduga, Gwendolyn tiba-tiba memutuskan untuk keluar dari mobil setelah terjadi pertengkaran sengit antara dirinya dan Birdcage. Birdcage yang sudah tidak peduli lagi dengan situasi tersebut mempersilahkan Gwendolyn untuk keluar dari mobil. Namun tiba-tiba Corina memutuskan untuk ikut bersama Gwendolyn. Akhirnya Birdcage meninggalkan mereka berdua dan mulai berjalan menuju ke rumah Sebastian. Setibanya di rumah Sebastian, mereka kemudian meminta maaf karena hal ini di luar dugaan mereka. Tentu saja, Sebastian menerima permintaan maaf itu dan tidak mempedulikan apa yang telah terjadi karena menurutnya dia bukanlah anggota tim. Kemudian, Sebastian bertanya kepada mereka berdua, "Apa yang mau kalian lakukan di sini?" Gwendolyn menjawab bahwa ia ingin mendirikan tim baru bersama dirinya untuk mencapai ambisi mereka semua dalam merampas brankas terakhir milik Hans Wagner. Awalnya, Sebastian menolak dengan tegas karena ia sadar bahwa dia bukanlah anggota pencuri kelas internasional. Namun, setelah mendengar beberapa alasan dari mereka tentang betapa pentingnya kehadiran Sebastian di tim kami, akhirnya Sebastian berubah pikiran. Dan ia pun akhirnya setuju. Kemudian mereka langsung merencanakan perampokan yang ketiga dengan formasi tim 3 orang saja. Sebastian lalu bertanya bagaimana caranya mereka akan mencuri brankas ketiga yang berada di Swiss. Scene beralih ke Interpol yang telah kehilangan kesempatan pertama mereka dan kini mereka hanya mempunyai kesempatan yang terakhir untuk menangkapnya. Sang pemimpin investigasi tidak akan mengulangi kesalahan mereka lagi. Ia dan timnya kemudian langsung berangkat menuju Swiss dan terus memantau kasino yang menjadi tempat brankas itu. Interpol tiba-tiba mendapatkan sinyal dari percakapan antara Gwendolyn dan Sebastian. Mereka mendengar bahwa tim akan mengakses brankas itu pada pukul 5 pagi. Dengan informasi itu, pemimpin Interpol segera meminta semua anggotanya mendengar bahwa mereka akan beraksi pada pukul 5. Ketika waktu menunjukkan pukul 5, Interpol langsung masuk ke kasino dan meminta pihak kasino memindahkan brankas. Namun mereka terkejut saat mengetahui bahwa brankas telah hilang karena pihak kasino telah berkomunikasi dengan Interpol 1 jam yang lalu. Setelah mendengar hal tersebut, pemimpin Interpol hanya bisa terdiam. Scene beralih 5 jam sebelum terjadi. Ternyata, Corina berpura-pura menjadi utusan Interpol untuk memberitahu bahwa brankas ketiga milik Hans Wagner akan menjadi target para pencuri. Oleh karena itu, ia meminta pihak kasino segera memindahkan brankas tersebut. Ketika mereka berangkat, brankas yang mau dipindahkan saat dalam perjalanan dibajak oleh Gwendolyn. Ia berhasil melumpuhkan penjaga dan supir truk tersebut. Sekarang, brankas itu berada di dalam truk yang dikendalikan oleh Gwendolyn dan Sebastian pun siap beraksi. Sementara itu, anggota Interpol yang masih berada di sekitar kasino
tiba-tiba menyadari adanya ponsel yang terhubung ke GPS. Ternyata ponsel tersebut milik Birdcage, yang berarti Birdcage berada di sekitar kasino. Namun saat Corina hendak memberitahu Gwendolyn, pihak Interpol tiba-tiba menangkapnya. Beruntungnya, Corina berhasil memberitahu Gwendolyn terlebih dahulu dan dia segera menghancurkan ponselnya. Setelah ditangkap oleh Interpol, dia langsung diinterogasi di tempat untuk mengungkapkan kemana Gwendolyn akan melarikan diri, tetapi dia tetap diam dan tidak memberikan komentar apapun. Akhirnya dia dibawa ke kantor Interpol. Scene beralih ke Sebastian dan Gwendolyn. Sebastian meminta Gwendolyn untuk menjaga kendaraan agar dia bisa fokus pada brankas. Sambil berjalan satu persatu, kunci mulai terbuka. Meskipun berbagai liku dan jalan yang curam, Sebastian berhasil membuka satu persatu kunci brankas tersebut. Tiba-tiba, dia berteriak memberitahu bahwa ia berhasil membuka brankas ketiga. Sebastian dan Gwendolyn bersorak gembira, lalu dia menghentikan truk di persimpangan. Kemudian, mereka berdua langsung mengambil uang yang berada di dalam brankas tersebut. Namun saat mereka hendak keluar, tiba-tiba Birdcage datang dan menodongkan senjata kepada mereka berdua. Dia menganggap bahwa Gwendolyn dan Sebastian telah mengkhianatinya. Birdcage sangat kesal melihat Sebastian karena ia anggota baru yang mencoba menggantikan posisinya. Dia berusaha menembak Sebastian, tetapi Gwendolyn telah merusak pistolnya terlebih dahulu. Akhirnya situasi berbalik arah ketika Gwendolyn menodongkan senjatanya kepada Birdcage. Kemudian Rob dan Birdcage diborgol di belakang truk, sedangkan Gwendolyn dan Sebastian pergi menggunakan mobil milik Rob. Tidak lama kemudian, Interpol pun datang dan mereka berdua akhirnya ditangkap. Kini, mereka berdua hendak melarikan diri ke Nevada, Amerika. Tetapi saat hendak kabur, pimpinan Interpol tiba-tiba datang dan meminta mereka berdua untuk menyerah. Tidak ingin berhenti begitu saja, Gwendolyn mengeluarkan senjatanya dan mengatakan bahwa kami tidak akan menyerahkan apapun. Pihak Interpol meminta mereka berdua untuk menyerah saja karena tidak ada lagi kesempatan untuk mereka kabur. Tapi karena mereka tidak ingin tertangkap, akhirnya Gwendolyn memilih untuk melakukan negosiasi. Gwendolyn akan menyerahkan diri, tetapi Sebastian harus dibebaskan. Pihak Interpol setuju dengan syarat tersebut. Sebastian kemudian mengambil uang mereka dan pergi menggunakan kapal yang telah mereka siapkan. Sementara itu, Gwendolyn pun tertangkap dan berjanji akan mencari cara untuk menemukan Sebastian setelah keluar dari penjara. Dan film pun berakhir.